Selamat siang. Kali ini saya akan membawakan proses bisnis dan kali ini saya akan mengambil tema pembangunan menara telekomunikasi untuk jawaban soal UAS mata kuliah analisa proses bisnis dengan dosen Bu Vika. Baik, kita mulai. Berikut flowchart untuk proses bisnis pembangunan menara telekomunikasi. Dimulai dari plan construction yang datangnya dari business development, bekerja sama dengan planning yang menentukan akan melakukan suatu pembangunan, ekspansi, pembangunan menara telekomunikasi pada suatu klaster atau suatu daerah. Dari plan construction disampaikan ke tim project yang ada di pusat. Dan dari tim project ini terdiri dari project manager, project control, budget, dan lain sebagainya. Mereka, tim project ini akan melakukan visibility. Visibility di sini yaitu untuk menganalisa titik-titik mana yang akan dibangun, yaitu dari segi regulasi maupun segi lahan. Bila oke, possible untuk dibangun, akan dilanjutkan ke tim sitak. Tapi bila tidak possible, maka akan dikembalikan ke tim planning bersama dengan business development. Dan setelah itu, dari tim set acquisition atau tim sitak akan melakukan proses di lapangan untuk menganalisa titiknya, apakah warganya setuju sekitar daerah situ, sekitar daerah titik tersebut, dan juga dari segi kos untuk pembangunan menaranya. Jadi selain warga, selain masyarakat juga kos untuk pembangunannya. Bila tidak oke, di luar ketentuan, maka akan dikembalikan lagi ke planning untuk dilakukan analisa. Tapi bila oke, akan diteruskan ke perjanjian kerjasama. Dari perjanjian kerjasama ini dilakukan proses penandatanganan PKS, dan PKS ini nanti dilanjutkan oleh tim regulator untuk melakukan proses perizinan ke pemerintah, yaitu perizinan IMB atau PBG. Dan paralel, ini setelah proses PKS disampaikan ke tim CME atau Civil Mechanical and Electrical bahwa set ini sudah RFC atau Ready for Construction. Kemudian dilakukan pembangunan towernya, konstruksinya, sampai dengan towernya berdiri dan PLN-nya tersambung. Dari construction ini, dari tim CM ini akan mengeluarkan dokumen. Bila selesai akan mengeluarkan dokumen RFI notice, kemudian dokumen PLN yang telah tersambung seperti NITI, SLU, dan sebagainya, bahwa menyatakan set ini sudah selesai pembangunannya, demikian juga dengan PLN-nya atau powernya. Dan setelah itu, setelah towernya selesai, siap digunakan, maka akan disampaikan ke tim instalasi, tim ITC, yaitu tim Installation Test and Control Team. Di sini dilakukan instalasi equipment, dan setelah selesai instalasi equipment atau
bahasa awamnya pemasangan antena di tower-tower tersebut, maka set ini sudah RFS, yaitu Ready for Service, mana sudah tersambung secara topologinya dan sudah dapat memancarkan sinyal untuk dipakai oleh masyarakat sekitar tower tersebut. Ya. Ini tadi yang dari flowchart. Sekarang kita lihat dari BPMN-nya. Dari BPMN-nya, ini proses pengembangan dari flowchart tadi. Di sini dari business development dan planning, dimulai dari sini, itu mempunyai rencana untuk ekspansi. Mereka membuat topologi, hub-nya di mana, kemudian titik-titiknya di mana, titik-titik yang akan dibangun, kemudian ketinggian menaranya butuh berapa, dan berapa menara yang akan dibangun, itu dibuat oleh tim planning dan oleh tim business development. Tapi tentunya mereka masih secara titik-titik saja, tidak mengamati kondisinya yang akan dibangun. Untuk itu mereka serahkan ke tim project. Tim project yang ada di head office, yaitu project control, dan dari project manajernya, dan yang lain-lain berkumpul untuk melakukan analisa titik-titik ini. Apakah, tapi ini masih analisa secara desktop, belum secara lapangan. Jadi biasanya kita buka Google Earth, kemudian kita lihat daerah mana. Misalnya pada mereka dari tim planning ini mau membangun di suatu provinsi. Kita lihat di daerah mana saja, di kota atau kabupaten mana saja, karena di tiap kota atau kabupaten ini mempunyai peraturan yang berbeda-beda mengenai regulasi pendirian menara telekomunikasi ini. Ada peraturan jarak antar tower, kemudian ada peraturan pembayaran retribusinya, nilainya berbeda-beda, ada yang mahal, ada yang perhitungannya per ketinggian, kemudian ada yang namanya lahan sawah dilindungi atau LSD yang tidak diperbolehkan untuk dibangun. Kalaupun misalnya nanti dibangun, perizinannya nggak akan keluar. Dan ini menyalahi aturan sehingga dapat di eh, dapat dismantle bahasanya, atau diturunkan kembali, dibongkar towernya. Jadi harus kita analisa dulu apakah daerah tersebut bisa kita lakukan pembangunan, kemudian apakah ini di sawah sehingga melanggar aturan LSD, atau dekat sungai karena ada aturan jarak sungai. Kemudian dari aturan-aturan lainnya juga harus kita perhatikan. Demikian juga dengan lokasinya, apakah ini memungkinkan untuk dibangun. Misalnya dari planning ini mereka hanya mengukur secara jarak, tidak melihat di lokasi. Mungkin itu di kantor pemerintahan, misalnya di Istana Negara, kita nggak mungkin membangun menara di sana. Atau mungkin di tengah danau, kita nggak mungkin mendirikan menara di tengah danau. Jadi itu kita evaluasi dari tim project, dan hasilnya jika itu tidak memungkinkan, kita kembalikan lagi ke tim planning untuk dilakukan analisa lagi, dan kemudian hasilnya dikembalikan lagi ke kita. Tapi jika memungkinkan untuk dibangun, kita hitung anggarannya, dan kita siapkan tim yang akan melakukan proses pembangunan ini. Setelah semuanya siap, kita dari tim proyek ini, tim proyek HU, didelegasikan ke tim SITAK atau Set Acquisition Team. Tim SITAK ini tugasnya untuk mencari lahan, atau bahasa
di dunia telekomunikasi towernya ini hunting site. Mereka akan mencari di titik mana yang memungkinkan untuk dibangun. Titik ini berdasarkan titik yang disampaikan oleh planning tadi. Dari tim planning tadi ada jaraknya, biasanya radius 100 meter atau 150 meter, tidak boleh melebihi dari jarak radius yang sudah ditentukan ini. Dan jika sudah menemukan lahan, maka tim SITAK ini akan melakukan BAP atau penawaran kepada pemilik lahan untuk disewa atau dibeli. Jika pemilik lahan harganya sudah setuju dan surat-surat lahannya ini lengkap, memenuhi syarat, maka tim SITAK ini akan melakukan perizinan ke warga sekitar sesuai ketinggian tower, sesuai yang sudah ditentukan. Jadi di lingkaran tower, misalnya tower ketinggian 40, itu radius 40 meter harus melakukan perizinan ke warga. Jika warganya setuju, maka akan dilanjutkan ke proses penandatanganan PKS bersama dengan landowner. Dan jika warga setuju, pemilik lahan sudah oke, dan sudah dilakukan penandatanganan kerjasama atau penandatanganan PKS, maka akan terbit dokumen PKS. Dokumen PKS ini yang digunakan oleh tim regulator untuk pengurusan IMB atau PBG. Jadi tergantung daerahnya, ada yang masih menggunakan IMB atau sudah menggunakan PBG. Dan pengurusan itu nanti akan menghasilkan dokumen IMB atau dokumen PBG. Selain ke tim regulator, dari tim SITAK ini juga didelegasikan ke tim CME atau Civil Mechanical and Electrical, yaitu untuk mereka mulai soil test atau hammer test, yaitu untuk menguji tanah atau jika pembangunan dilakukan di gedung, untuk menguji kekuatan gedung. Hasil dari soil test atau hammer test ini nanti digunakan oleh tim engineer untuk membuat desain, untuk menentukan fondasinya. Apakah butuh borpel, atau raft, atau fondasi normal biasa. Setelah ada APD-nya, ada desain dari engineer, maka tim CME akan melakukan land clearing, yaitu pembersihan lahan. Lahannya disiapin dulu, dipatok-patokin, di batas-batasnya, dan kemudian akan mulai melakukan, kalau ini misalnya di greenfield atau di tanah, akan melakukan penggalian dan membuat fondasi. Setelah fondasi selesai, mereka akan melakukan pendirian towernya atau bahasanya erection tower. Dan setelah towernya berdiri, kemudian kabel-kabelnya udah lengkap, panel-panelnya udah lengkap, maka akan dilakukan penyambungan PLN. Dan setelah semuanya selesai, maka itu disebut dengan RFI, yaitu Ready for Installasi. RFI ini akan dikeluarkan dokumen RFI Notice yang menyatakan bahwa set ini sudah siap untuk diinstal. Akan menghasilkan dokumen RFI Notice, kemudian foto-foto pada saat construction-nya, dan juga dokumen PLN. Ini nanti akan diserahkan oleh tim CME atau Civil Mechanical Electrical. Dan setelah pembangunan towernya selesai, maka akan diserahkan ke tim ITC, yaitu tim Installation, Test, and Control. Untuk mereka mendatangkan perangkat ke site, ke lokasi yang dibangun tadi, yang disebut dengan material on-set. Jika
materialnya sudah sampai di lokasi tower. Kemudian mereka akan melakukan pointing dan commissioning untuk agar pemasangan antena dan melakukan tes apakah di tower ini sudah tersambung dengan hub-nya atau sudah tersambung dengan set lain, dan juga apakah sudah bisa memancarkan sinyal untuk sekitar lokasi ini. Jika semuanya sudah selesai, maka set ini akan RFS, yaitu Ready for Service, di mana set ini sudah siap digunakan dan dinikmati sinyalnya oleh masyarakat sekitar. Baik, demikian proses bisnis pembangunan menara telekomunikasi. Terima kasih.